Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan mengenai Islamic Education and Development of Education Traditional and Institution. Nah, tradisi pendidikan Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini merupakan sumber utama pengetahuan dan pendidikan bagi umat Islam. Umat Islam meyakini bahwa Allah lah merupakan sumber pengetahuan yang mutlak. Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Adam menjadi pengetahuan awal bagi seluruh umat manusia. Nah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan kepada malaikat terkait kelebihan Nabi Adam alaihissalam atas ilmu yang dianugerahkan kepadanya. Nah, pada kedua surah ini, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 31 dan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini secara tidak langsung juga menghadirkan para nabi sebagai guru pertama bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi guru, sebagaimana dalam sabdanya, "Innama bu'istu muta'allima." Sesungguhnya aku diutus sebagai guru. Nah, selain itu Nabi Muhammad SAW diutus untuk membimbing umat manusia. Beliau memanfaatkan masjid sebagai pusat utama dalam menyampaikan ajarannya. Konsep Al-Quran tentang pengetahuan dan pendidikan, serta para nabi sebagai guru pertama dan pembimbing bagi umat Islam yang mencintai ilmu dan pengajaran. Sebagai umat Islam yang dibangun untuk cinta terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mereka mampu menciptakan banyak pusat peradaban dan pengembangan pemikiran di berbagai bidang pengetahuan. Di abad ke-5 ini, masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan lain yang pada saat itu menjadi tempat untuk mengajarkan ilmu agama. Di Jazirah Arab sendiri terdapat dua jenis pendidikan. Yang pertama yaitu jenis pendidikan Al-Quran seperti membaca dan menulis, dan pendidikan Al-Quran yang dikaitkan kepada khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, yang merekomendasikan pengajarannya untuk menunggang kuda dengan baik, berenang, mengajar puisi dan peribahasa. Kurikulum yang diusulkan oleh Umar bin Khattab terdapat dua poin penting. Yang pertama, untuk menunjukkan beberapa kebutuhan dasar yang dibawa dalam perluasan wilayah. Dan yang kedua itu, kurikulum yang diusulkan mencerminkan beberapa aspek budaya dan tradisi Arab, khususnya cinta dan kekaguman orang Arab terhadap puisi, kisah moral, dan peribahasa. Bentuk terorganisir dari lembaga pendidikan dasar dimulai di bawah Khalifah Umayyah. Lembaga-lembaga ini menyediakan pendidikan tingkat dasar dan dikenal dengan banyak istilah seperti kutab, maktab, zawiyah, halaqah, dan majelis. Munculnya madrasah memberikan bentuk yang terorganisir dalam pendidikan, yang menyediakan jalan baru dan sistem organisasi untuk pendidikan tinggi. Ya, meskipun madrasah sudah didirikan sebagai lembaga pendidikan, masjid tetaplah mempertahankan posisinya sebagai pusat lembaga pendidikan. Nah, di masa Ja'far as-Shadiq, putra dari Muhammad al-Baqir, dikenal karena kedalaman ilmu. Metode belajar mengajar dalam masa ini berdasarkan pada prinsip yang sederhana, yaitu ceramah, diskusi, dan instruksi dari guru. Kemudian peserta didik ini mencatat yang diikuti dengan diskusi kelompok. Dialog-dialog semacam ini merupakan semangat intelektual pendidikan Islam awal dan penting bagi kemajuan dan perluasan pengetahuan. Nah, pada masa Ja'far as-Shadiq ini, para siswanya bukanlah penganut mazhab fikih tertentu, karena mazhab ini belum didirikan, belum ada. Pengetahuan dan pendidikan ini adalah motivasi utama bagi siswa dari berbagai belahan dunia muslim. Banyak murid Ja'far as-Shadiq yang mengambil peranan penting dalam perkembangan intelektual dunia Islam. Di antara murid Ja'far as-Shadiq ini yaitu Abu Hanifah, ia merupakan pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas, ia merupakan pendiri dari mazhab Maliki.
Perubahan besar dalam perkembangan pendidikan dan pusat penelitian dimulai di bawah kepemimpinan Kekhalifahan Abbasiyah. Di sini, keluarga Barmak berperan penting dalam Kekhalifahan Abbasiyah, di mana keluarga Barmak memainkan peranan utama memajukan pengetahuan ilmiah dan sastra di Kekhalifahan Abbasiyah. Di sini, keluarga Barmak mendorong para Khalifah Abbasiyah dan klaster pelajar lainnya yang asli Arab terlibat dalam pekerjaan penerjemahan yang kemudian akan memungkinkan untuk membuat kontribusi dalam berbagai bidang pengetahuan. Untuk contoh pendidikan yang dilakukan di masjid-masjid atau di surau yang ada di Indonesia seperti masa Hindia Belanda, dan sampai sekarang pun masih ada kegiatan belajar mengajar di masjid, di mana masa Hindia Belanda ini masyarakat Minangkabau belajar berbagai ilmu pengetahuan kepada seorang ulama-ulama, di mana kegiatan belajar mengajar ini dilakukan di masjid atau di surau. Mereka di surau tak hanya sekedar belajar Al-Quran, kitab, dan tarekat saja, tapi mereka juga belajar ilmu fikih, nahwu, dan tasawuf. Dari surau atau masjid itu berkembang dan menyesuaikan jumlah santri serta tingkatan belajar. Dari itulah maka dibangunnya ruangan khusus halaqah. Dari pendidikan ini bertujuan sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader ulama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Islamic Education and Development of Education Traditional and Institution yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.